Lucky Luke judul Si Kaki Halus ini adalah tema yang cukup menarik ya saya bilang. Pertama karena temanya itu mengangkat mengenai masalah imigran ya, hal yang tabu. Khususnya untuk beberapa negara ini adalah isu yang tabu. Karena ada pertentangan di masyarakat mengenai sosok imigran dengan warga lokal. Nah, premis inilah yang sebenarnya dimainkan di komik ini. Jadi si kaki halus ya atau kaum imigran itu dia datang ke Amerika untuk mendapatkan atau mencapai impiannya, tapi mereka ketika berada di Amerika ternyata mendapat tantangan dari warga lokal. Baik itu perlakuan secara diskriminatif ya karena mereka itu merupakan dianggap pendatang. Ya samalah sama di Indonesia juga di mana-mana pendatang itu kadang dipandang sebelah mata. Nah, si kaki halus ini juga menceritakan mengenai fenomena yang sama ya, yang terjadi juga di Amerika khususnya bagi kaum imigran dari luar yang mencoba peruntungan nasib di sana. Dan kisah ini mengenai seorang si kaki halus ya, Waldo Badminton, yang dia berstatus sebagai pendatang atau si kaki halus. Nah, tapi itu sebenarnya ya bukan tema yang diangkat, sebenarnya lebih berkembang lagi. Jadi si kaki halus ini cuma jalan masuk untuk menuju pokok persoalan yang sebenarnya, yaitu apa? Perebutan tanah. Jadi ada sebuah tuan tanah ya yang bernama Jack Ready yang ingin memperluas tanah peternakannya dan dia berhasrat ingin mencaplok tanah pertanian milik Buddy. Nah, Buddy ini ternyata mempunyai kerabat jauh yang bernama Waldo. Ketika Buddy ini meninggal, dia menyerahkan tanah peternakannya itu kepada Waldo. Dan si Buddy ini berpesan agar Lucky Luke melindungi Waldo karena dia tahu bahwa Jack Ready ini si tuan tanah ini mencoba untuk mengambil alih tanah peternakan tersebut bagaimanapun caranya. Dan kisah mengenai tuan tanah yang serakah ini sebenarnya banyak ya di sastra Indonesia, dan komik Indonesia juga sering diangkat temanya. Tapi oke lah kita lihat dari sisi uh, uh, tema yang diambil dalam komik Eropa ini. Nah, ketika Waldo itu sebagai si kaki halus ya atau pendatang itu kemudian dia datang ke Amerika, memang awalnya dia mendapatkan perlakuan ya secara diskriminatif sosial ya, di mana dia dipermainkan ketika datang di ospek ya kalau istilahnya, dipelonco ketika datang, dan ketika dia ingin mencari pekerja untuk peternakannya ternyata Jack Ready menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi orang-orang di masyarakat agar jangan menerima tawaran dari Waldo. Kalau tidak, dia yang akan turun tangan nantinya. Nah, akhirnya karena tidak bisa mendapatkan pekerja, kemudian Waldo masih terus dibuat tidak boleh bertahan di peternakannya. Jadi Jack Ready ini berusaha untuk menyingkirkan Waldo dari tanah peternakannya tersebut dengan cara membuatnya tidak betah. Tapi karena Waldo terus bertahan di situ ya, walaupun dia tidak dapat pekerja, dia tetap bertahan. Dan akhirnya Jack Ready melakukan rekayasa hukum dengan cara membuat dirinya itu mati. Karena masyarakatnya di situ
sudah dibuat antipati ya sama si kakek halus. Jadi karena selain diskriminasi sosial juga, kemudian masyarakatnya juga dibuat antipati terhadap para pendatang, sehingga apapun hal yang terjadi kepada pendatang ya, itu dianggapnya sebagai sesuatu yang positif. Jadi apabila ada bencana yang diterima oleh si pendatang, dianggapnya sebagai hal yang lumrah. Termasuk ketika Jack Ready dikabarkan mati dan diduga dibunuh oleh si kaki halus ya, si pendatang ini, maka masyarakat langsung mengamininya, langsung menuduh si Waldo bahwa dialah si pembunuh, karena dari awal settingan opini terhadap pendatang itu di Amerika sudah dibuat stigma negatif. Apapun hal yang positif dari pendatang selalu disambut dengan stigma negatif. Dan inilah yang terjadi kepada Waldo. Sampai akhirnya kemudian Waldo di dalam sebuah pengadilan ya, yang sebenarnya sudah dibuat seperti settingan, akhirnya Waldo dijatuhi hukuman gantung. Tapi disinilah kepintaran laki-laki. Jadi laki-laki itu ternyata dia piawai juga bermain sebagai seorang penyelidik. Jadi sebagai penegak hukum dia juga berperan penting dalam hal investigasi atau penyelidikan. Jadi ternyata Waldo itu ternyata masih hidup. Itu bisa dilihat dari botol minuman whisky yang diminumnya ya, yang sering digunakannya untuk minum. Ternyata whisky-nya tinggal setengah. Dan botol itu hanya bisa disentuh oleh Waldo. Tidak ada orang lain yang boleh menyentuhnya selain Waldo, karena Waldo itu orang yang spesial di kota itu. Nah, dan dia mempunyai kawan ya yang bernama Jod, yang adalah seorang pemilik bar. Dan Jod itu menyediakan botol yang hanya boleh diminum oleh Jack Ready. Dan ketika Jack Ready sudah berhasil diamankan dan diperlihatkan masyarakat, akhirnya stigma terhadap si kaki halus pun berubah menjadi positif. Orang yang semula tidak mau bekerja akhirnya mau bekerja. Orang yang semula melihat dia secara negatif ya, sampai tidak mau bekerja di peternakannya, akhirnya mereka mau bekerja di situ. Sehingga perlahan-lahan stigma mengenai para pendatang ini mulai berubah sedikit demi sedikit. Tapi yang terjadi kemudian adalah si Waldo ternyata juga bersikap yang sama terhadap para pendatang, karena para pendatang yang muncul berikutnya ternyata adalah musuhnya.